Hai, ketemu lagi dengan saya dan kali ini kita akan mereview sebuah produk terbaru dari Issin. Nah, yang seperti kita tahu Issin ini biasanya memproduksi drone. Biasanya produk-produknya adalah drone dan kali ini untuk pertama kalinya dia memproduksi pesawat dengan tipe glider diberi nama Razor. Nah, sekarang mari kita unboxing pesawat ini. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini saya mengambil versi PNP dan di versi PNP itu dia sudah ada flight controlnya dan juga GPS. Jadi secara teknis pesawat ini bisa RTH atau kalau misalnya kita lost bisa balik lagi ke posisi remote. Nah, makanya dari itu salah satunya kenapa saya tertarik dengan pesawat ini. Yang kedua karena pesawat ini tipenya glider dan tentu saja pasti akan sangat mudah digunakan. Langsung saja ya kita buka apa yang kita dapat. Oke, kita buka dulu. Wow. Ini buku manualnya. Nanti kita baca. Ya, ada FC-nya. Terus itu ini stiker, kita dapat beberapa stiker. Nah, kalau di kotaknya itu warnanya sih orange, tapi di sini ada warna hijau, orange, biru, ya hijau, orange dan biru. Nah, nanti mungkin saya akan pakai warna biru mungkin atau orange ya. Habis kemudian ini push face-nya. Nah, ini GPS-nya. Kita lihat ini GPS-nya. Ada di sini. Ada GPS-nya dan nah, ini FC-nya. FC-nya. Untuk FC sendiri di sini dia bisa S-Bus, bisa juga PWM, tapi paling saya akan pakai S-Bus nanti. Dia sama kayak drift. Ini kayak karbon, dibilang karbon bukan, dibilang plastik juga enggak, tapi cukup solid walaupun tipis. Ini kelihatannya tipis banget, cuman cukup kuat sepertinya. Nah, ini dia pakai konektor sama kayak Sweet, bisa dilihat dia pakai konektor, jadi untuk menyambungkan sayapnya nggak perlu lagi kita pasang kabel, tinggal pasang aja. Cukup bagus sih, cukuplah untuk ini. Habis itu ini tempat baterai cukup besar. Oh, dia sendiri pakai baterai 2S kalau lipo pakai 1000 sampai 1500 mAh kalau dari spesifikasinya. Kalau dia pakai Li-ion 2S 3500. Ini untuk ke VTX. Ini dia untuk ke VTX-nya. Nah, ini ada satu kabel unik sebenarnya. Nah, ini ke FC. Ini nanti dipasang ke balance chargernya. Buat apa? Nah, di sini FC ini mendukung fitur low voltage. Jadi saat baterai kita itu ada di posisi rendah, kalau tidak salah itu di 3,3, dia akan RTH sendiri tanpa kita perintahkan. Nah, ini salah satu fitur yang menarik untuk Zoid, untuk Issin, cukup kreatif. Untuk motor dia pakai 2208 2600 kV, dan untuk ESC nya sebelah sini dia pakai ESC 30 ampere, mungkin nggak kelihatan ya. Dan ini udah bisa disupport baterai 2S, dari spesifikasinya itu 2S 1100 sampai 1500 mAh untuk lipo dan 3500 2S untuk Li-ion. Wah, cukup bagus juga. Ini cukup rapi, gabusnya cukup tebal. Oke, kita taruh dulu. Di situ ini elevatornya. Wah, ada elevatornya.
persis sekali sama Sud. Saya punya Sud Drift persis seperti ini. Ini kanopinya, bisa dilihat ini kanopinya di sini. Ini kanopi bisa diganti. Jadi kalau kita pakai kamera FPV, kameranya di sebelah sini. Kita taruh begini. Ya, seperti ini. Jadi kanopinya di sini dan dia pakai folding propeller. Nah, kalau FPV pakai folding propeller sih ya dia kayak kehalang gitu ya. Nah, kameranya akan kehalang, cuman saat dia melipat begini enggak, tapi tergantung sih, ada yang suka ada yang enggak. Kalau saya sih biasa aja, nggak masalah sih bagi saya. Oke, habis itu ini tailnya, oh sama persis ya. Apakah ini ada hubungan ya Sud sama Issin ya? Ini sama persis sama Sud Drift. Persis banget ini desainnya. Jadi ini control hornnya masuk ke dalam tiles karbonnya, dia keluar di sini. Nanti ini masuk ke sini. Ini persis banget kayak drift. Kurang enak, slow enak. Cuma drift itu kalau angin kencang biasanya dia kayak mabok gitu, kayak stall. Dia jadinya sering stall kalau anginnya kencang, terutama angin kencang kita belok, dia stall tip. Nah, itu sering stall ke bawah. Jadi kalau ketinggian kita tidak terlalu tinggi, untuk recovery-nya sangat sulit gitu. Nah, yang ini sih karena sayapnya lebar 1,2, sepertinya sih nggak masalah. Sama persis ini sama gini. Ini baut untuk di sini, baut untuk nyambung sayapnya sama skrunya persis banget. Sud juga pakai ini. Apa kayak barang, kayak produksinya Sud ini persis, sampai bautnya loh mirip sama Sud ini, sampai baut-bautnya sama ini, sparnya pun sama. Sud pakai seperti ini juga. Bisa ya, mungkin mereka ada kerjasama atau bagaimana, yang jelas mungkin karena Sud, saya tidak tahu yang mana yang desain pertama, karena Sud yang keluar pertama mungkin kita bilangnya dia mirip Sud, tapi begitu pula sebaliknya, mungkin aja dia desain duluan. Kita tahu. Sampai sayap pun mirip loh. Desain sayap ini, lengkungnya sama persis. Bentuk sayap pun sama persis. Nah, kalau Sud itu sih kendalanya dia di sini sih. Kalau kemarin saya coba. Ini sayapnya. Kendalanya itu kalau Sud kemarin itu yang di sini nggak kuat ya. Apa? Yang di sini ini lepas dia. Yang bagian ini sering bermasalah, makanya saya tip pakai isolasi di sini untuk megang, karena ini agak kayak kurang kokoh kalau untuk Sud Drift. Kalau untuk ini sih nanti kita coba setelah penerbangan pertama. Waktu dipasang pertama dia oke, tapi setelah dia terbang beberapa kali dia kalah di sini. Nah, ini saya kurang tahu juga. Nanti kita coba aja. Oke. Rasanya juga cukup enak, jadi klik masuk. Cuman ini agak harus hati-hati karena ini seperti ini modelnya dia. Beda dengan, bisa dilihat di sini ya. Ini dia kayak ujung besi servonya itu masuk begini aja. Beda kayak tipe Rebel GT atau XL. Nah, itu lebih bagus konektornya. Dia kayak soket. GPS-nya BN 220, GPS BN 220 seperti ya umumnya lah yang kita lihat. Cukup
Oke, ini sudah ada FC-nya. Bisa kita lihat ada FC-nya di sini. FC-nya nggak pernah saya lihat sih, FC-nya sudah lihat ya. Kurang lebih seperti itu. FC-nya seperti itu kurang lebih. Bisa kita lihat. Nah, saya nggak pernah lihat sih ini FC-nya. Sepertinya memang dia desain dan produksi sendiri. Itu FC. Habis itu ini sayap lagi. Sayap. Sayapnya. Oke. Persis banget kayak suit. Sampai spar, pegangan. Persis banget kayak Swift Drift. Cuman sih karena dia besar mungkin kita harapkan performanya lebih bagus, karena suit itu kalau untuk di taman, diterbangkan di taman itu oke. Cuman kalau dia anginnya agak sedikit kencang, dia sulit dikendalikan dan dia susah untuk lawan angin, karena max speednya itu disarankan di manual booknya 50 km/jam. Kalau lebih dari itu dia bisa stall. Itu sih ada di manual booknya. Ini satu lagi kita dapat kabel, kayak kabel gini untuk di FC nya. Oke, segitu aja yang kita dapat. Ini akan saya rakit dan saya terbangkan. Untuk pertama mungkin saya akan pakai FC bawaannya dulu, nggak akan saya ganti. Nanti mungkin akan saya ganti, karena kalau pakai FC bawaan biasanya voltage baterai kita nggak bisa lihat. Nah, FPV juga belum isi, ini kamera FPV saya belum beli dan mungkin nggak akan saya pasang dulu. Jadi saya akan coba terbangkan dengan standar PNV nya. Kalau dari unboxing ini, kalau dari ini sih untuk reviewnya sih cukup oke. Untuk alternatif lain untuk glider, dia gampang dibawa. Dan satu lagi jangan lupa, dusnya ini jangan dibuang, karena ini bisa digunakan untuk membawa suit resort ini dengan lebih mudah. Jadi kita bisa simpan dia, setelah kita mau pakai kita buka. Nah ini enaknya kalau dia bisa dibongkar, tidak seperti pesawat-pesawat lain. Jadi kita cuma bawa kotak segini. Nah, lebih gampang untuk dibawa-bawa. Jadi dusnya jangan dibuang. Oke, ini yang kita dapat. Kita dapat dua sayap, wing, bodinya. Kita dapat dua kanopi dan beberapa jenis stiker. Folding propeller. Oke, untuk kabel ini di manualnya ini sudah ada sih, bisa dilihat. Nah, ini itu untuk PWM dan PPM. Jadi kita kabel ini untuk PPM dan PWM. Jadi dia bisa pakai S-Bus, bisa pakai PWM dan PPM. Dan ini seperti yang saya bilang tadi, voltage direction port. Jadi dia punya fitur untuk RTH saat baterai itu ada di posisi 6,6 atau 3,3 volt per sel. Nah, di sini juga bisa disetting untuk pilihannya. Nah, di setting kalau kita pakai Li-ion dia 3,3, kalau kita pakai LiPo dia di 3,7. Nanti settingnya ada petunjuknya di sini. Nanti desainnya ini sangat bagus menurut saya. Dia gampang dibongkar, dipasang, nggak perlu bawa obeng, bisa kamu rakit. Nah, sekarang coba kita rakit ya.
Oke. Sangat mudah, sama seperti Zoot. Entah yang mana yang niru, saya kurang tahu, tapi sangat mudah. Nah, inilah kelebihannya, dia sudah selesai dirakit. Cukup lebar, padahal kotaknya segini. Tuh. Dia jadi 2 kali lipat dari kotak ini. Oke, sekarang ini sudah saya pasang receiver. Di sini saya pakai XM Plus, langsung connect ke S-Busnya. Ini sudah ada kabelnya, dia di sebelah sini. Kalau yang mau manual bisa ini dicabut. Oke, nah ini sudah saya binding ke jumper P18 saya. Dan untuk mode sendiri itu modenya ada di channel 5. Jadi kalian yang pakai OpenTX bisa di sini di channel 5. Oke, nanti di channel 5 itu dibuatkan switch. Di mixer juga channel 5. Nah, ini gunanya untuk mode. Jadi saat dia di bawah, jadi waktu dia di bawah itu dia masuk mode RTH. RTH itu kamu bisa balik mengasih perintah pesawat untuk pulang. Habis itu yang tengah itu stabilizer. Jadi waktu di tengah dia akan stabilizer, dan paling atas itu mode manual. Dia pakai 3 switch, bawah RTH, tengah stabilizer, atas manual. Nah, setelah saya baca buku manualnya, uniknya dia ada auto launch-nya. Jadi seperti iNav, dia ada auto launch. Nanti akan saya coba. Jadi ini saya pakai baterai rakitan sendiri 2S 18650 3000 mAh. Ini saya pakai. Oke. Yang kedua ini balance chargernya. Nah, balance charger ini kita pasang. Jadi saat voltase baterai ini mencapai 3,3 per selnya atau 6,6, dia akan otomatis RTH. Ini adalah fitur yang cukup bagus. Jadi kita fly pasti nggak lihat baterainya, jadi dia akan pulang sendiri kalau baterainya itu kurang dari 3,3. Oke. Nah, ini masih di sini dia masih mencari GPS. Bisa dilihat itu blink hijau. Nanti kalau dia hijaunya sudah solid, artinya GPS sudah ngelok di atas 6. Jadi kita tunggu. Kalau bisa di ruang terbuka biar lebih cepat dapatnya. Oke, sekarang kita akan coba kalibrasi. Kita akan kalibrasi di sini, yaitu bisa dilihat di sana hijau. Nah, untuk kalibrasi stick ini kita tarik ke bawah 3 detik. 1, 2, 3. Kemudian yang hijau akan blinking. Kemudian kita lepas. Dia akan berhenti dan nyala lagi. Nah, itu artinya dia sudah melakukan kalibrasi. Nah, untuk waktu melakukan kalibrasi, usahakan armada dalam posisi yang datar flat. Jadi seperti ini, dicari yang flat datar. Oke. Yang kedua, untuk setting voltage, kita geser throttle ke sebelah kiri. Oke. Nah, dia akan flapping itu sekali, artinya, dan kita kembalikan, itu artinya dia akan memilih voltase untuk 3,3. Nah, untuk LiPo bagaimana? Kalau untuk LiPo sama, kita geser ke kiri, kita tunggu dia flapping 2 kali.
Nah, baru kita lepas. Dia akan pindah ke 3,7. Tuh. Oke, karena saya pakai Li-ion, jadi saya akan pindah ke 3,3. Nah, oke. Dia udah pakai Li-ion sekarang. Oke, sekarang kita akan menerbangkannya dan semoga sesuai harapan.